Saudara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menegaskan para pengemudi ojol atau ojek daring tetap akan mendapatkan kuota BBM subsidi tahun 2025. Menurut Bahlil, para pengemudi ojol dikategorikan sebagai UMKM yang berhak menerima subsidi. Menurut Bahlil, aturan terkait skema subsidi BBM tahun 2025 sedang disusun dan akan diumumkan kemudian. Bahlil mengklaim saat ini pemerintah membuat skema khusus terkait ojol karena menggunakan plat kendaraan pribadi. Masuk UMKM tinggal kita akan ngecek mereka karena kan mereka kan plat hitam ya. Jadi nanti kita akan buat sedemikian rupa lah agar mereka juga harus bisa kita perhatikan. Menurut data dari APBN 2024 Kementerian Keuangan, anggaran subsidi untuk BBM tahun 2024 adalah 25,8 triliun rupiah. Dari anggaran itu, kuota yang tersedia untuk Pertalite sebanyak 31,7 juta kiloliter, sementara solar 19,58 kiloliter. Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, untuk tahun 2025, kuota BBM subsidi diturunkan menjadi 31,2 juta kiloliter Pertalite dan 18,8 juta kiloliter solar. Menurut Erika, penggunaan BBM subsidi Pertalite masih 86% dari kuota yang tersedia per November kemarin akibat penggunaan kode QR di aplikasi My Pertamina sehingga pengawasannya lebih ketat. Kami kutip dari berbagai pernyataan Menteri ESDM dan Komisi 7 DPR RI, saat ini skema penerima BBM subsidi tahun depan adalah para pelaku UMKM. Kelompok lain adalah transportasi umum, termasuk kategori terbaru adalah pengemudi ojol. Dan kelompok lainnya adalah transportasi pelayanan kesehatan seperti ambulans. Pemerintah terus memfinalisasi kebijakan kenaikan PPN 12% dan paket kebijakan lainnya sebagai turunan PPN 12%. Kepastian kenaikan PPN 12% beserta paket kebijakan ekonomi lainnya akan diumumkan hari Senin ini. Menko Erlangga menegaskan barang yang berkaitan dengan bahan pokok tidak akan kena PPN. Namun pemerintah belum merinci daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. Terkait payung hukum dari aturan baru itu, Erlangga menyebut ada dua, yaitu Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah. Dolar Pak jadi 16.000. Pak jendela Pak. Erlangga Dolar Pak. Ini akan dimatangkan lagi, dihitung perhitungannya, difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10. Nanti diundang. Soal PPN kategorinya Pak. Soal PPN dan paket ekonomi, paket kebijakan ekonomi. Ibu, Nanti dari kantor. PMK Bu. Ya payung hukumnya Pak. Ya. Payung hukumnya Pak PMK. Payung hukum ada yang PMK, ada yang PP. Ada tarif tertentu. Yang penting kan bahan pokok penting itu tidak kena PPN. Yang baru apa Pak yang tidak kena PPN? Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Barang kebutuhan pokok dan beberapa jasa terkait pelayanan publik tidak terkena PPN atau PPN 0%. Yang sama juga akan pada saat PPN itu di 12%, barang-barang kebutuhan pokok tersebut tetap akan 0% PPN-nya. Beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, air, itu semuanya PPN-nya adalah 0%. Jadi saya ulangi lagi ya. Barang-barang yang tidak terkena PPN tadi tetap akan dipertahankan, namun sekarang juga ada wacana aspirasi adalah PPN 12%, naik ke 12 itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang mampu.
Pemerintah dan DPR menyebut tarif pajak pertambahan nilai atau PPN bakal naik per 1 Januari 2025 sesuai amanat undang-undang. Namun PPN ini berlaku hanya untuk barang mewah. Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menimbulkan polemik. Antara Israel Rencana dan ini Hamas, dikhawatirkan bakal memicu kenaikan harga-harga yang ujung-ujungnya membebani masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memastikan PPN memang akan naik sesuai amanat undang-undang, namun bakal dilaksanakan dengan selektif hanya untuk barang-barang mewah. Israel ini terus menyerang permukiman dan kamp pengungsi dengan dalih menyerang para pemimpin Hamas. Adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Juga menjadi korban. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil. Ya, jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Ketua Komisi 9 DPR RI Muhammad Misbakun menyebut, karena sifatnya selektif hanya untuk barang mewah, maka kemungkinan akan ada kebijakan 2 tarif PPN. Menurutnya, masyarakat tak perlu khawatir karena untuk kebutuhan pokok tak akan naik. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku, sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Tidak berada dalam satu tarif. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN. Sesuai Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, ada beberapa barang yang dikenai PPN 12%, yaitu barang kena pajak berwujud, antara lain barang elektronik, pakaian, dan barang fashion lainnya, tanah, bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Ada juga barang kena pajak tidak berwujud, yaitu barang yang memiliki hak cipta, seperti karya seni, karya sastra, karya ilmiah, paten, merek dagang, dan lain-lain. Contoh produknya layanan video streaming, konser, atau pertunjukan musik, dan lain-lain. PPN naik 12% merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Dalam undang-undang tersebut, PPN akan naik 12% per 1 Januari 2025. Tim Liputan, Kompas TV.